beliau selaku pengelola atau pengurus makam Datu ini tentang karamat atau keistimewaan Datu Nuraya ini, yang mana kita ini diketahui oleh beliau sendiri. Kada pernah bertakon tinggal balasan dia penerima datang orang ini kada ada cara ada jadi kan semua seluruh malah apa pun salam salam salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sahabat YouTube semuanya, kali ini kembali kami penelusuran jejak Sang Datu Nuraya. Nah, pada malam ini kami sampai ke rumah Bapak Udin ya. Ke rumah Bapak Udin ini, beliau adalah salah satu pemilik tanah dan pengurus makam Datu Nuraya atau pengelola makam Datu Nuraya. Nah, jadi pada ini malam penelusuran kami bersama Bang Nopal dan ulun sendiri Jamaluddin, yaitu ingin berbagi cerita kepada beliau pengelola makam Datu Nuraya ini, apa aja yang terjadi dari sisi lain Sang Datu Nuraya ini, atau karamat-karamat atau keistimewaan beliau tatkala haulan, atau misalnya ada keajaiban atau keanehan yang terjadi sewaktu beliau selama mengurus makam, sewaktu beliau artinya mengelola ini makam. Nah, jadi kita mintakan cerita seadanya daripada beliau Bapak Udin ini. Nah, kemudian mudah-mudahan pemirsa sahabat YouTube semua bisa memaklumi dan memahami apa adanya cerita rakyat yang asli dan istilahnya tidak dibuat-buat dan sedemikian rupa. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dan faedahnya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu dan pelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat YouTube, kita persilahkan kepada Bapak Udin untuk menceritakan sedikit daripada pengalaman beliau mengelola makam Datu Nuraya ini. Kepada beliau kami mintakan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit cerita. Cerita ini asal usul dari Datu Nuraya. Datu Nuraya ini sebenarnya bukan asli orang Tatakan. Orang orang pendatang bahasa kitanya. Beliau ini datang di waktu hari raya. Nah, hari raya. Ketika itu beliau ini datangnya sewaktu perkumpulan para datu yang 13 itu, nah, Datu Sanggul, Datu Suban, Datu Karipis dan selanjutnya. Nah, sewaktu itu datang
datang Datuk Nuraya situ. Orangnya besar, tinggi. Kemudian sewaktu itu, karena setiap tahun para Datuk ini berkumpul tiap hari raya, kumpul di rumah Datuk Suban, yaitu tempatnya itu di Wadak Gumpa ya biasanya. Atau salah, Gunung Pantai Jati, bukan Wadak Gumpa, Pantai Jati, itu rumah Datuk Suban hari di situ perkumpulannya. Nah, jadi tiap berkumpul masak-masakan itu. Nah, sudah itu ujar orang kada lawas datang. Nah, Datuk Nuraya ini rabahan kayu ujar orang bahari kayak itu pinanya tuh gemuruhan. Kalinya datang ada melihat bukan para Datuk nih. Nah, kemudian masing-masing mengambil senjata biar dikisah ada tombak parang hendak mano. Ujar Datuk Suban kayaknya dulu lihatkan dulu orang nih. Nah, kayak apa orangnya? Ternyata datang memberi salam kisahnya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berarti ujar Datuk Suban ini orang baik. Nah, disambut dengan baik. Nah, kada lawas orang itu memadahan ngaran kada apa kadaan menurut kisah tuh di orang tuh membaca takbir tuh membaca aja tahlil aja. Nah, siapa ngaran aja kita takutnya la ilaha illallah aja itu sebenarnya itu kisah itu kada lawas kan meninggalnya pulang esoknya pas itu aslinya kemana mencari banyu ulang. Nah, mana kan tadi diperiksa dulu ada apa bawaan, ada ongkeng juga hari itu. Nah, apa ceritanya itu ada kisah itu di situ nang asal usul kita berincong jalan itu dibuat tuh. Kemudian diambil kitabnya diserahkan kepada Datuk Suban. Nah, Datuk Suban ampun anunya kata. Kemudian diselenggarakan seperti dimandikan, dikampankan. Itu memandinya ujar kisah tuh pas hari hujannya kada kau mencari banyu ujar. Nah, hujan hari mandi mengangkat pulang kayak Pak. Nah, itu Datuk Karipis sebenarnya tuh angkat tuh enak. Nah, orangnya gancang, orangnya Datuk Karipis. Itu tempatnya Datuk Karipis itu di Datuk Suban situ ada kuburan siden. Nah, kemudian sudah diselenggarakan, hasilnya kita berincong tuh sidin ada tuh ambilnya sudah. Kemudian sudah itu dilajarakan kena kitab ke Datu seberatan. Kitab berincong ininya belum berincong bang, kitab biasa aja dulu. Asalnya kitab segi 4 ya. Kemudian dirincong Datu kayaknya Datu Sanggul, ampunnya saya rincongnya. Itu sewaktu itu Datu Sanggul belum ada kan. Kemudian Datu Sanggul ini orang Datu Sanggul ada ini nang merincong ini kan dan tuh kelampayan. Nah, istilahnya itu ya lah. Nah, nasanya itu. Itu dilajarakan semua sudah ada. Jadi itu nang dilajarakan tuh kepada Datu Sanggulnya, nang lain sudah lain bidangnya udah Datu Sanggul nang warisnya. Itu kita berincong tuh dilajarakan. Habis sudah setelah itu ceritanya telah kemudian Datu Sanggul ini bertempat di Wadak Gumpa aja sebenarnya. Panyuran saya. Situ kalau Datu Sanggul kisahnya kayaknya lah ya lah. Bisa benar ya. Kita Datuk Nuraya. Bisa aja.
Itu pengalaman pian mengelola makam ini ada pengalaman apa aja? Intinya Oh, istilahnya tuh ya. ada kelebihan karamat datu atau terdapat apa aja gitu. Nang pian Oh, ibaratnya nang pian tahu. nang sekarang inilah Nggih nang istilahnya nang pian rasakan lah istilahnya. adapun pengalaman kami lah di sini selama mengelola. mengurus ini. Alhamdulillah ya lah, anu pengelola ini lancar aja kan itu ya, ibaratnya kan. Kemudian orang banyak aja jarah nang tahunya kan, banyak jarah. Kalau haulannya lah diperkirakan puluhan ribu lah orangnya kan, banyak kan. Dan haulan ini kami kada semata kami mengambil juga ke guru kulur kan, minta pendapat situ kan, kapan caranya kan. Jadi kami itu bawahan sidin lah kita, jadi sini hari apa kami hari itu, hari apa nak kawan itu ya. Kepada beliau selaku pengelola atau pengurus makam Datu Nuraya ini tentang karamat atau keistimewaan Datu Nuraya ini, yang mana cerita ini diketahui oleh beliau sendiri. Silahkan Bapak. Adapun karamat sidin ini kami berasal dari orang tua dulu juga kan. Cerita ini pada suatu hari berjalan-jalanlah ke Datu Nuraya tadi, berjalan berombongan misalnya. Ada salah seorang kan melihat batu tadi apa model menghinakan atau mengolok-olok lah bahasa kita. Ada ini batu apaan, belum tahu pang lagi atau Datu Nuraya, salahnya kan. Lalu diulahnya seperti main-mainan kan, kuda-kudaan, dipukul burit-buritnya kan. Setelah selesai main-main tuh mau bulikan pulang kan, kada lawas, kada jauh daripada tempat itu. Kemudian sakit kemaluannya, bengkaklah gitu. Kemudian ada yang tahu, oh pada itu Datu Nuraya, ayo kita kembali ke sana bulikan, minta ampun sana. Lalu minta ampun, ambil air dipercikan ke batu tadi, kan dihantai batu banyunya, kemudian dikinumkan kepada yang kena tadi, yang bengkak tadi, langsung ampih, langsung sembuh daripada penyakit tadi. Itulah sekedar karamat sini. Terima kasih. Alhamdulillah, daripada kesempatan malam ini kami mendapat mendengarkan cerita dari Bapak Udin ini, itu setengah kelebihan atau karamat Datu Nuraya ini. Demikianlah keterangan jejak kisah Sang Datu ini, sisi lain dari Sang Datu Nuraya ini, bersama Bapak Haji Udin pada penelusuran malam ini. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan penelusuran ke salah satu makam Datu Suban untuk mencari cerita sisi lain dari Sang Datu Nuraya ini, kisah jejak Sang Datu ini, untuk lebih menggali lagi cerita sisi lain jejak Sang Datu. Baiklah, kami semua, Bang Nopal, baik ulun, Jamaluddin dan Bapak Udin, mohon pamit sementara. Kemudian nanti kita sambung di lain cerita penelusuran yang berikutnya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.